Shalom. Ya, mari kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka kitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-80. Ya, kita akan membaca cukup panjang ayat ini karena nanti ya biar lebih kita pahami. Tapi kalau kita mau baca semua dalam pasal ini tentu saja akan lebih baik ya. Mari kita buka Mazmur pasal 80. Saya akan membacakannya mulai dari ayat yang pertama. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga. Kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kita lanjut pada ayat 18. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ya, puji Tuhan. Inilah Mazmur ya yang dimazmurkan oleh Asaf, Bani Asaf, yang berbicara tentang sebuah doa. Ya, memang kalau kita lihat di beberapa pasal yang lain, Asaf juga berdoa dengan bermazmur, luar biasa. Ya, mazmur yang tadi kita baca adalah sebuah doa yang diperdengarkan oleh Bani Asaf kepada Tuhan agar Tuhan itu menolong. Ya. Bani Asaf ini berdoa untuk bangsanya, bangsa Israel ya, secara nasional yang pada waktu itu mengalami yang namanya kerusakan. Kerusakan yang dialami bangsa Israel, kerusakan secara jasmani, tetapi juga kerusakan terlebih lagi secara rohani. Keadaan waktu itu ya, kita tahu bahwa bangsa Israel setelah zaman Daud yang begitu luar biasa, yang dipersatukan dengan mengalahkan bangsa-bangsa yang lain dan menguasai banyak bangsa. Tetapi ketika zaman Salomo, bangsa ini juga semakin besar dan luar biasa. Tetapi ironinya ya, setelah Salomo justru bangsa ini pecah menjadi dua. Biasa dikenal dengan Israel kerajaan utara dan selatan. Nah, bangsa ini akhirnya, singkat cerita, mereka tidak jadi bangsa yang tetap teguh ya, karena bangsa ini harus mengalami hukuman Tuhan. Nah, Tuhan sekalipun menyayangi bangsa Israel, tetapi Tuhan juga dengan penghukumannya rindu untuk membawa Israel kembali. Nah, waktu itu bangsa Israel ya ditawan oleh Babel, tetapi juga ditawan oleh Asyur.
Samaria ditawan oleh Asyur, Yehuda ditawan oleh Babel. Nah, oleh sebab itu di sini Asaf ya menaikkan doa permohonan kepada Tuhan ya. Kalau kita lihat keadaan ini sudah berlangsung begitu lama sehingga membuat bangsa ini mengeluh kepada Tuhan dengan sangat ya. Kalau kita lihat di ayat-ayat tadi, yang pertama Asaf mengingatkan Tuhan sebagai gembala yang telah memelihara Israel. Asaf katakan, Tuhan, Engkau gembala yang pernah mengambil bangsa ini atau mengeluarkan bangsa ini keluar dari tanah Mesir, dan Engkau menggembalakannya dan seterusnya. Asaf mengingatkan Tuhan bahwa kami ini milik-Mu Tuhan, kami ini milik-Mu. Kenapa kami harus mengalami hal seperti ini? Lalu yang kedua, Asaf juga memakai ya gambaran bahwa Tuhan sebagai pemilik pohon anggur yang memelihara Israel, yang diibaratkan sebagai pohon anggur yang begitu luar biasa berbuah lebat ketika Tuhan membawa bangsa ini sebagai bangsa yang sangat makmur. Tetapi keadaannya adalah pohon ini mulai diganggu oleh orang. Pohon ini mulai dihancurkan oleh negara-negara di sekitar mereka, tetangga mereka. Nah, Tuhan membiarkan umatnya tertawan, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, justru kebalikannya. Tuhan membiarkan bangsa lain menawan mereka supaya mereka tahu betapa enaknya sebenarnya mengikut Tuhan. Mereka akan mengerti, lah kalau mengikut aku, kamu berada di dalam keadaan yang makmur, bahagia, sentosa. Tetapi lihat, ketika kalian tidak menurut atau bangsa Israel ini tidak menurut Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka harus mengalami kesengsaraan, ya, mengalami keadaan yang berat. Nah, ini yang dinamakan kehidupan yang gelap, kehidupan yang seperti tidak ada pengharapan. Tetapi syukur untuk Tuhan kita yang selalu memiliki rencana yang terbaik ya. Sekalipun ya kita sebagai manusia juga ini memiliki gambaran yang sama dalam kehidupan kita. Sering kita juga berbelok, tidak mengikuti perintah Tuhan. Sering juga kita salah di dalam mengartikan rencana Tuhan. Seringkali kita justru menganggap Tuhan begitu kejam. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah melakukan kekejaman. Tuhan selalu baik. Nah, Tuhan ingin mendidik kita. Maka jikalau hari ini mungkin di antara kita anak-anak Tuhan bisa karena kehidupan yang begitu sulit, begitu berat, keadaan dunia yang sudah rusak, bisa saja kita terbawa dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi mari kita terus percaya bahwa Tuhan selalu rindu untuk memulihkan kita. Nah, lalu kita akan melihat ya, apa sebenarnya yang didoakan Bani Asaf ini ya. Ya tadi sudah kita singgung di awal bahwa Bani Asaf ini mendoakan keadaan Israel yang rusak. Bagaimana terjadinya kerusakan ini? Ya, kerusakan ini terjadi karena tangan Tuhan itu undur dari orang Israel. Bagaimana tangan Tuhan kok bisa undur? Ya, ada penyebabnya. Penyebabnya ya karena dosa orang Israel. Karena mereka ya kalau kita lihat ya bagaimana cara kerja raja-raja yang ada di zaman itu. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah raja-raja, hanya beberapa raja saja yang hidupnya didapati berkenan di hadapan Tuhan. Selalu dikaitkan, wah raja ini tidak berkenan, tidak seperti Daud. Raja ini tidak berkenan seperti Daud. Nah, hanya beberapa saja yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat sejarah dalam kerajaan Israel, justru
imam-imam, raja-rajanya itu yang membawa rakyatnya untuk tidak setia kepada Tuhan. Nah, ini keadaan yang sungguh sangat buruk ya. Kalau kita lihat bangsa kita hari ini ada dua kelompok ya. Saya pikir saya melihatnya ada dua kelompok, di mana ada memang orang-orang yang mencintai negeri ini, yang ingin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa jadi berkat. Tetapi juga ada kelompok yang mereka memiliki pikiran yang sempit, yang ingin menghancurkan bangsa ini melalui keegoisan mereka dengan ajaran yang licik. Maka kalau kita bisa melihat ya, pemerintah yang saat ini berupaya dengan bekerja keras membangun bangsa ini, tetapi juga ada beberapa golong orang yang mereka justru ingin mengacau balaukan apa yang sedang dibangun pemerintah. Nah, keadaan Israel waktu itu justru pemimpin-pemimpinnya yang parah. Kita bersyukur hari ini kita memiliki pemimpin yang baik ya. Pak Presiden kita, Pak Jokowi itu baik ya, selalu mengusahakan yang baik bagi rakyat. Ya, sekalipun pasti tidak mungkin tidak memiliki kekurangan. Pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Tetapi kalau kita lihat kinerjanya, saya melihatnya itu semuanya baik untuk rakyat, dan rindu bahwa bangsa Indonesia ini lepas dari kemiskinan, lepas dari kebodohan, seperti itu. Nah, kita bersyukur kita memiliki ya pemimpin yang baik. Tetapi saat itu Israel ini parah ya. Pemimpin-pemimpin mereka yang justru menyesatkan rakyat untuk tidak ikut Tuhan, tetapi justru mengikuti berhala-berhala. Nah, oleh sebab itulah Tuhan ya membiarkan bangsa ini tertawan oleh bangsa lain. Nah, inilah keadaan yang dinamakan kegelapan. Ketika Tuhan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi, wah, ini sungguh mengerikan. Maka jangan sampai ini terjadi di bangsa kita. Mari kita terus berdoa bagi bangsa kita. Ya. Waktu itu ya kerajaan Israel tadi saya bilang pecah jadi dua. Bahkan di kerajaan yang Samaria itu seakan-akan 10 suku itu sudah tidak terdeteksi lagi di mana tempatnya. Tapi kerajaan Yehuda masih terdeteksi ya. Kemungkinan juga ada orang-orang yang di Samaria itu kembali ke Yehuda, kemungkinan juga ada. Tetapi ya zaman itu zaman yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu Asaf berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lihat tadi ada satu kalimat yang selalu diulang oleh Asaf, yaitu buatlah wajahmu sinar, maka kami akan selamat. Itu diulang sampai dengan 3 kali. Buatlah wajahmu bersinar Tuhan, agar kami selamat. Sepenting apa sinar wajah Tuhan? Ya, tentu saja sangat penting. Ya, nanti kita akan lihat bersama ya. Asaf begitu sungguh-sungguh merendahkan diri dengan berdoa, mengulang-ulang kata yang sama. Ini memberi arti kepada kita bahwa Asaf ini sungguh-sungguh ya. Doa tidak akan berarti tanpa kerendahan hati. Nah, kalau kita lihat Asaf ini juga dengan penuh kerendahan hati mengingatkan akan kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan, dulu bagaimana Tuhan menolong bangsa ini, menghidupkan bangsa ini, merawat bangsa ini ya. Sehingga Tuhan pasti tersentuh ya kalau diingatkan tentang kebaikan yang pernah Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka ketika kita berdoa, Tuhan ajar kita untuk bersyukur untuk segala sesuatu. Nah, kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Nah, juga doa yang kita lihat di sini begitu terlihat rasa ketergantungan. Kalau kita berdoa tetapi kita tidak merasa tergantung dengan Tuhan, saya percaya doa itu bukan doa yang manjur. Ya, kalau kita tidak merasa tergantung dengan Tuhan, berarti kita tidak percaya penuh kepada Tuhan. Tapi disinilah Asaf berkali-kali Tuhan
Tuhan, bersinarlah wajah-Mu kembali agar kami selamat, Ini berarti Asaf ini percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Rasa percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh itu membuat tangan Tuhan bekerja. Rasa percaya kepada Tuhan membuat Tuhan memberikan jawaban doa-doa kita. Maka kalau kita melihat bangsa kita yang saat ini mengalami berbagai kesulitan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menggantungkan apa yang kita pinta itu benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya tentu saja kita aja sebagai manusia, misalnya ada orang meminta bantuan kepada kita tetapi merasa meremehkan kita saja tidak senang. Ya, kita pasti membantunya juga dengan tidak dengan baik, ya, tidak dengan segenap hati juga. Karena yang meminta bantuan aja tidak dengan segenap hati. Tapi misalnya ada orang yang datang kepada kita, "Pak, tolong saya, Pak, ini saya butuh sekali. Ini saya mendesak, ini coba tolong saya, Pak, tolong." Pasti kita juga akan menolongnya dengan sungguh-sungguh karena orang itu sungguh-sungguh membutuhkan kita. Nah, ketika umat Tuhan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan lebih lagi akan memperhatikan. Kita saja sebagai manusia memiliki belas kasihan, terlebih lagi Tuhan yang sumber kasih memiliki belas kasihan yang begitu luas kepada kita. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Kesungguhan juga membuat kita secara pribadi itu akan bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita di dalam doa secara pribadi kita sungguh-sungguh, kita akan merasakan Tuhan mengalirkan banyak sekali iman melalui firman Tuhan yang diingatkan kepada kita, melalui Roh Kudus yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Ketika kita bersungguh-sungguh, kita merasakan kehadiran Tuhan. Dan ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, maka kepercayaan kita meningkat. Nah, inilah yang membuat iman kita semakin naik, semakin percaya kepada Tuhan. Nah, sebab itu ketika kita datang menyembah Tuhan, itu sungguh aktivitas yang sangat baik, karena itu akan mendorong kita lebih lagi percaya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itulah yang pertama, yaitu Asaf begitu sungguh-sungguh merendahkan diri. Maka mari kita juga melakukan hal yang sama. Mari kita bersungguh-sungguh. Kalau perlu firman Tuhan atau rema yang didengungkan Tuhan dalam hati kita, pikiran kita, kita ucapkan berkali-kali. Sampai terjadi sesuatu yang meledak di hati kita. Sampai ada satu koneksi yang kita rasakan di hadapan Tuhan. Nah, ini luar biasa sekali. Yang kedua adalah, ya ini tadi yang kita baca ya, Asaf rindu wajah Tuhan bersinar kembali. Nah, apa maksudnya bersinar kembali wajah Tuhan? Ya, kalau kita ya melihat wajah yang bersinar itu wajah yang seperti apa? Kita lihat contoh manusia dulu ya. Ketika kita berbicara kepada orang atau kolega kita, teman atau pasangan kita, ketika kita melihat wajahnya bercahaya atau wajahnya itu tertarik kepada kita, berarti ada satu penerimaan ya. Ketika kita ngobrol dan dia melihat kita tersenyum, memperhatikan serius, berarti ada yang namanya perkenanan. Nah, wajah yang bersinar ini berbicara tentang bagaimana Tuhan kembali berkenan. Kalau kita misalnya tidak berkenan ya berbicara kepada orang karena dia tidak sopan, kita tidak akan lihat wajahnya. Kita akan memalingkan wajah kita atau kita tidak peduli. Karena apa? Misalnya orangnya ngomongnya itu kasar, atau dia ngerasani orang, atau dia ngomong yang nggak beres, kita nggak peduli. Kita nggak akan memiliki wajah yang bersinar bagi dia. Tetapi ketika ya kita ketemu orang yang baik, yang memberkati perkataannya,
tentu saja kita akan melihat, memandang orang itu, dan kita juga memancarkan sinar di wajah kita, wajah yang penerimaan, penuh sukacita. Jadi wajah Tuhan yang bersinar itu adalah wajah perkenanan. Nanti kita akan lihat ada janji Tuhan di masa purba, ya, masa lampau, yang mungkinkah Asaf juga mengingat hal ini. Tetapi pasti janji-janji Tuhan itu tidak akan hilang begitu saja, karena itu melekat kepada orang Israel. Seberapa hebat apa yang kita raih, kasih karunia Tuhan itulah yang menentukan. Kita memiliki talenta, kita memiliki keahlian, kita memiliki kesuksesan, kita memiliki pencapaian, tetapi tanpa perkenanan Tuhan semuanya itu sia-sia. Maka sinar wajah Tuhan ini penting sekali. Maka perkenanan Tuhan ini sungguh sangat penting. Tanpa perkenanan Tuhan rasanya mati, rasanya hampa, rasanya tidak berguna sekalipun kita mencapai sesuatu yang tinggi. Itu kan menurut kita. Menurut Tuhan, kalau Tuhan tidak berkenan, itu tidak ada artinya. Maka Tuhan seringkali mengatakan bahwa terpujilah Tuhan karena Engkau menyingkapkan firman-Mu kepada orang-orang yang kecil, tetapi Engkau menyimpannya atau tidak memberitahukannya kepada orang-orang yang besar. Artinya orang-orang yang sombong, memiliki pengertian sendiri, tidak mau menerima pengertian yang dari Tuhan. Kembalinya perkenanan Tuhan, inilah yang dirindukan Asaf. Orang yang berkenan, wajahnya tertuju kepada kita, wajahnya bersinar, berseri, tertarik, memancarkan hasrat kepada kita. Demikian juga itu juga terjadi kepada Tuhan. Kalau Tuhan, ya, pasti akan lebih dari itu. Mari kita akan membaca Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ya, ini ayat ini seringkali dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk memberkati jemaat, untuk berdoa memberkati jemaat Tuhan, ya. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ya. Saya akan membacakannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Luar biasa sekali. Ketika wajah Tuhan kembali bersinar, inilah yang diterima anak-anak Tuhan. Inilah yang akan diterima gereja Tuhan. Inilah yang akan diterima bangsa kita. Bahwa Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Bahwa Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Luar biasa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Apa yang lebih berharga daripada kasih karunia? Apa yang lebih berharga daripada damai sejahtera? Apa yang lebih berharga daripada perlindungan Tuhan? Saya rasa tidak ada. Saya rasa tidak ada yang lebih dari itu. Maka ini berkat yang sempurna sekali. Dan inilah yang dirindukan Asaf. Tuhan menghadapkan wajahnya kembali kepada bangsa ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kembali untuk memberkati Israel. Inilah yang dirindukan Asaf. Sehingga Asaf begitu sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kita? Mungkinkah ada sesuatu yang membebani hidup kita, yang membuat bagian dalam hidup kita gelap? Kalau kita menyadari hal itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan wajahnya kembali bersinar kepada kita. Sehingga ketika wajah Tuhan bersinar, itu kita mendapat berkat, perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Wah, ini luar biasa sekali. Inilah yang tidak kita dapatkan di bumi ini. Tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Kekayaan, jabatan, ya, semua
bahkan seluruh bumi ini kalau kita miliki itu tidak bisa menandingi kasih karunia Tuhan, tidak bisa menandingi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal di dalam kehidupan kita. Maka mari kita, kalau kita introspeksi di dalam diri kita, mungkin ada hal-hal yang kita sepelekan, dosa, kelemahan, atau mungkin juga kesedihan karena kita mengalami hal yang buruk di saat-saat ini atau di hari yang lampau. Mungkin kekecewaan, mungkin kegagalan, kesedihan, kekurangan, ya mungkin ini terjadi dalam kita. Mari kita datang seperti Asaf yang bersujud kepada Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh, merindukan wajah Tuhan kembali bersinar. Nah, kalau kita lihat bangsa kita saat ini juga mengalami hal yang tidak mudah ya. Saya melihat begitu bangsa ini mengalami tekanan dari banyak sisi ya. Saat ini kita sedang begitu bekerja keras untuk melawan pandemi, tetapi justru ada orang-orang yang ada saja berbuat ulah. Nah, ini tantangannya, tantangan yang datang dari dalam. Kalau virus ini datang dari luar, tetapi tantangan dari dalam itu ya saudara-saudara sendiri, orang-orang bangsa ini sendiri ya. Pernah ya Insinyur Soekarno katakan, perjuangan kalian generasi yang akan datang ini akan lebih berat karena kalian tidak melawan penjajah, tetapi kalian akan melawan teman sebangsa sendiri. Wah, ini sebuah keadaan yang perlu kita perjuangkan di dalam doa agar bangsa kita tetap utuh, bangsa kita tetap Bhinneka Tunggal Ika, dan Tuhan kita rindukan sinar Tuhan, wajah Tuhan itu Tuhan hadapkan kepada bangsa kita, sehingga janji-janji Tuhan itu nyata bagi bangsa kita, bahwa Tuhan akan memberkati bangsa kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang akan dipakai Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain. Nah, kita percaya itu. Mari kita terus berdoa dengan segenap hati kita, segenap kerinduan kita, dengan bersungguh-sungguh. Mari kita ajak teman-teman kita dimanapun mereka berada, keluarga kita ajak, mari menggumuli apa yang sedang bangsa kita alami saat ini. Karena apa? Kesejahteraan bangsa ini juga kesejahteraan kita. Firman katakan, ketika kita ada di satu kota, kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kita juga. Maka mari saya mengajak dengan seluruh anak-anak Tuhan, bahkan gereja-gereja Tuhan yang begitu banyak di bangsa ini juga berlutut, berseru kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan menolong bangsa kita, Tuhan akan melepaskan bangsa kita, Tuhan akan memberkati kembali bangsa ini dengan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa kita dengar hari ini. Mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Jika ada kelesuan-kelesuan yang membawa kita di dalam kegelapan, mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit berlutut kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin kita terjatuh terus, tetapi Tuhan ingin kita bangkit. Mari kita bangkit seperti Asaf, berlutut kepada Tuhan, memohon sinar kemuliaan Tuhan itu kembali kepada kita semua, gereja Tuhan ya.